Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Kita berjumpa kembali di podcast Bernalar, berdiskusi dengan nalar. Kali ini kita kedatangan tamu. Beliau merupakan seorang juru bicara tim pasangan calon nomor urut 1, pasangan calon Andi Sulaiman dan Andri Paton. Beliau adalah Bang Dodi Irfan, ya, atau sorry, bro. Akrab disapa Bang Pai. Panjangannya niat hati meluk gunung, apa daya tangan tak sampai. Iya. Yang diambil ujungnya aja. Itu filosofinya Bang ya. Bagus juga. Bang, izin Bang, kami ingin berdiskusi dengan Abang dan mengulas banyak hal, Bang. Iya. Di awal mungkin kita akan mengulas terkait konstelasi dinamika Pilkada Kaltara kali ini, dan nanti kita akan sedikit mereview debat 1, 2, dan 3, Bang. Ya. Udah. Ya. Udah ya. Ini aku biasa nanya orang, sekarang ditanya rada aneh ya. Gini. Semua pasti dengar itu pernyataan closing statement Pak Sulaiman dan Pak Adi Paton di debat ketiga. Ya. Saya pikir itu keren itu. Secara umum dia bilang begini, dia merasa kandidat 2 dan 3 itu sudah gagal karena mereka berpisah begitu ya kan. Terus pasangan nomor urut 1 ini adalah solusi atau bukan solusi, apa namanya, alternatif gitu ya, untuk dipertimbangkan masyarakat Kaltara untuk dipilih. Dan ada kata kuncinya tuh dibilang Pak Sulaiman tuh, kalau saya nanti terpilih dan di selama 1 periode saya dianggap gagal, tidak bisa merealisasikan janji-janji politik, saya nggak akan maju untuk kedua kalinya. Kenapa? Karena saya malu begitu. Nah, itu kekuatan leadership. Seorang pemimpin tuh memang harus sadar bahwa kegagalan itu bukan hanya semata-mata hasil penilaian orang, penilaian masyarakat, tapi kegagalan itu juga muncul dari dalam diri gitu ya, merasa gagal itu. Nah, itu gue pikir kekuatan calon pemimpin ya, seorang leader tuh begitu. Ketika gagal ya dia harus bicara, saya gagal gitu. Bukan menutup-nutupin kegagalan atau melemparkan kegagalan itu ke orang lain begitu ya. Ketika berhasil dia mau klaim, ketika gagal dia cuci tangan ya begitu. Itu bukan seorang pemimpin lah begitu. Itu gue memulai dari pernyataan publik ya. Di debat itu kan pernyataan publik yang bisa dilihat, bukan hanya sekedar lu baca baliho, baca berita, tapi ini pernyataan seorang pemimpin itu untuk apa ya, untuk kontestasi pilkada itu ya adanya di debat gitu. Disitulah masyarakat bisa menilai. Esensinya ada situ. Ya, ada di debat situ. Lo bicara program, lo bisa lihat apa namanya, pikiran, gesturnya, ini orang tulus atau tidak itu kan terlihat di secara nyata begitu ya kan. Jadi itu bisa dilihat, dan gue yakin masyarakat itu punya alternatif akhirnya, karena mereka nggak bisa bantah ya keberhasilan yang diklaim hari ini oleh pasangan nomor urut 2 itu juga harusnya menjadi klaim pasangan urut nomor 3. Di situ ada Pak Jansen gitu ya kan. Kegagalan begitu juga tuduhan atau kegagalan pemerintahan ini itu juga bagian dari keduanya. Itu nggak bisa dipisah-pisahkan. Ini kan paket gitu ya kan. Nah, itu yang terjadi. Tapi sebelum saya menanggapi itu lebih dalam, Bang. Nah, saya ini ingin sedikit menggali nih, Bang, meminta pandangan dari Abang terkait dari 3 calon ini, Bang. Mohon maaf nih, Bang, yang beredar di masyarakat hari ini. Pasangan 01 ini, Bang, yang paling tidak diunggulkan. Oh, gitu ya. Underdog lah istilah itu, Bang ya. Benar. Karena ya mohon maaf, Bang ya. Dari sisi survei katanya dari sisi survei, dari sisi popularitas, bahkan mohon maaf sampai logistik pun ini kurang diunggulkan katanya. Gimana tuh, Bang? Ya biasa, ini kan lo kalau sering nonton bola ya, ingat nggak lo Kamerun sama Argentina di pembukaan Piala Dunia tahun 90 itu juara bertahan bisa dikalahkan loh sama Kamerun, itu underdog loh. Itu kalau sepak bola. Tapi artinya gini, kompetisi itu kan memang ada yang diunggulkan, ada yang tidak diunggulkan. Sebenarnya kita senang aja ya, karena memang banyak faktor ya. Pak Adi Paton ini terakhir melakukan deklarasi. Oke, semua tahu di saat Pak Zainal sudah banyak
kursinya udah ada gitu juga Pak Jansen ya kan, ketua partai Demokrat, tinggal cari sekian. Pak Adipaton ini termasuk yang terakhir. Iya. Saya pikir ketika mendeklarasikan secara terakhir maju di pilkada itu bukan berarti bukan berarti sesuatu yang main-main. Ya gitulah ya. Tapi yang jelas begini, di situ ada PDIP. Iya. PDIP ini memang pemain injury time kalau kita lihat. Dia selalu main di ujung dan selalu memilih orang-orang yang dianggap tidak punya keunggulan secara politik dan itu makanya memilih Pak Sulaiman dan Adipaton. Saya pikir PDIP ingin ada calon baru gitu ya, karena dianggap yang lama mungkin tidak sesuai ekspektasi mereka. Seperti halnya di pilkada yang lain, Bang ya. Kita senang dianggap underdog. Saya ketemu banyak orang, mana nih Pak Sulaiman, kampanyenya nggak heboh. Ya. Ya nggak heboh, terus dia anggap logistiknya sedikit begitu ya kan. Itu dihitung dari baleho, jumlah baleho. Ya. Heboh atau banyaknya pendukung itu dilihat dari pertemuan-pertemuan, kampanye-kampanye di tingkat-tingkat lokal. Ya terserah aja orang melakukan penilaian itu. Sejatinya kerja-kerja politik itu bukan selalu kerja-kerja di depan panggung. Ada kerja-kerja di balik layar yang mungkin orang nggak tahu gitu ya. Beliau punya strategi yang berbeda. Jadi silakan aja orang menganggap ini underdog, malah kita kerja nggak ada beban. Underdog nggak ada beban bro. Incumbent, 2 orang incumbent itu ya silakan aja bertarung hebat-hebatan mengumpulkan massa. Kita nggak begitu main. Kabarnya juga Bang, Pak Sulaiman ini kan selama ini kan juga sebenarnya lekat dengan Pak Zainal Paliwang. Dekat secara hubungan belakangan sebelum masuk pilkada ini kan. Ya, dan Pak Adipaton juga kan merupakan mantan sekdanya Pak Jansen. Nah itu yang juga menjadi salah satu indikator Bang. Di benak orang, mereka berdua ini tidak bisa keluar dari bayang-bayang 2 paslon ini Bang. Bayang-bayang sih bukan. Sebenarnya begini, Pak Sulaiman pernah jadi Kabinda Kaltara di saat Pak Zainal jadi gubernur, atau sebelum jadi gubernur dan setelah jadi gubernur. Beliau pribadi dekat gitu ya. Artinya beliau tahu lah apa yang ada di kepala Pak Zainal pada saat dia nanti dia memimpin Kaltara, dia tahu. Begitu juga Pak Adipaton. Lu bayangin ya, dia pernah jadi sekda. Dia tahu lah bagaimana kebijakan-kebijakan pemerintah Kabupaten Malinau di bawah Pak Jansen itu dilakukan. Kekurangan-kekurangan. Ya, artinya kalau bisa dianggap ya mereka ini tahu persis gitu. Dari keduanya nih Bang. Iya, dari keduanya kan udah tahu. Ya walaupun tidak dibuka secara dibuka ke publik gitu ya, tapi kan dia tahu lah bagaimana karakter seorang Jansen TP gitu juga dengan Zainal Paliwang. Ya anggaplah mereka berdua itu ada ilmunya ya. Kalau bicara soal ilmu ya mereka tahu persis lah atau strategi apa yang akan dilakukan, pola kepemimpinan seperti apa ketika berkuasa. Ini tahu banget lah. Jadi ini kupikir paket lengkap ya. Yang kenal sama Pak Jansen, yang pernah kerja sama Pak Jansen. Itu kalau nggak salah Pak Adipaton juga pernah jadi TGUPP ya, di awal dulu ya, ketua TGUPP. Artinya kan dia sudah bekerja di dua orang ini ya, di pemerintahan ini. Jadi mereka berdua udah tahu persis lah bagaimana. Jadi kalau lawan itu kita udah tahu kelemahannya di mana, kekuatannya di mana. Kan lebih enak bro daripada kita meraba-raba gitu ya. Nah Bang, kemudian Bang, pertanyaan juga di masyarakat ini Bang. Karena ya tadi Abang menyinggung kalau 2 paslon ini kan merupakan paket lengkap sebetulnya, baik dari sisi keunggulan dan kelemahan pemerintahan hari ini. Nah, cuma pertanyaannya kemudian Bang, Pak Sulaiman dan Adipaton ini kan membawa narasi perubahan nih Bang di pilkada kali ini, karena menjadi calon alternatif penantang 2 petahana ini. Tapi pertanyaannya kemudian, kenapa narasi perubahan itu nggak digaungkan sebegitu keras Bang? Iya, kalau tagline-nya bersinergi itu kan sebenarnya itu antitesa dari apa yang terjadi hari ini. Bersinergi itu banyak hal, dengan bersinergi dengan rakyat, bersinergi dengan pemerintahan kabupaten kota. Itu bagian dari perubahan sebenarnya. Bagian dari perubahan artinya kita tahu bagaimana pemerintahan provinsi ini dikelola begitu ya kan.
dengan hubungan dengan bupati, dengan wali kota. Hari ini kan kita lihat, kita dengar ya, bahkan itu bahkan udah di publik lah, begitu. Publik udah banyak yang tahu, begitu kan. Hubungan yang terjadi kok nggak ada sinergi ya, malah terkesan jalan masing-masing. Ya, jalan masing-masing. Bahkan benturan. Kepala daerah dianggap kompetitor, ya Ya. gitu-gitu itu kan. Yang nggak usah jauh-jauh, dengan wakil antara gubernur dan wakil gubernur pun terjadi. Lu lihat aja terjadi semacam persaingan gitu ya kan. Itu kita mau rubah Pak, walaupun tidak digaungkan banyak perubahan. Yang jelas orang berubah itu Pak Adipatton Sultan itu tidak akan mengulang kesalahan yang pernah dilakukan oleh pemerintah sebelumnya. Yang paling dasar itu adalah kita punya pengalaman pahit ya, di periode Pak Irianto Lambri dengan Pak Udin Janggio, bagaimana konflik itu terjadi terbuka. Kita berharap itu menjadi pelajaran harusnya buat pemerintahan yang baru, begitu ya kan, Pak Zainal dengan Pak Jansen gitu. Tapi apa yang terjadi? Terjadi pengulangan sejarah lagi, bro. Walaupun tidak sefrontal kemarin. Iya, ini cuma beda karakter aja. Saya pikir apa yang dilakukan Pak Udin jauh lebih fair gitu ya kan, terbuka gitu ya. Ini kan kayak semua terjadi di ruang-ruang gelap, tiba-tiba meledak dan gue pikir mereka pasangan lagi begitu ya. Tapi lo bayangin, itu seperti selebritis. Gue bayangin gini, kayak selebritis itu kan begini ya, nikah, pacaran, menikah, ribut, bercerai dan saling membuka aib. Itu kan ya, itu dipertontonkan secara terbuka. Kita bisa lihat di 3 debat secara vulgar. Ini bukan ini apa ya, ini tidak ada pendidikan politik di situ kepada masyarakat. Sangat tidak sehat. Ya wajar ketika misalnya nanti terjadi hal serupa di kabupaten kota, gitu kan. Gimana bupati, wakil bupati, wali kota tidak berantem ya? Dikasih contoh juga sama bahkan gubernur dengan bupati wali kota. Ya kayak gitu kan. Ya saya meyakini kalau Pak Sulaiman dan Adipatton tidak akan mengulangi hal yang sama ketika mereka terpilih. Jelas kok, Pak Adipatton itu seorang akademisi, orang yang berpengalaman di administrasi, profesornya itu administrasi negara. Pak Andi Sulaiman itu seorang tentara, seorang leader begitu ya kan. Iya, intelijen basicnya, dan dia tahu bagaimana kekuatan masyarakat, potensi-potensi yang ada di masyarakat. Aku yakin nggak akan ada overlapping gitu, tidak akan ada overlapping dan hubungan akan harmonis. Bro, solid aja, kompak aja itu belum tentu bisa bangun, bisa banyak hal yang dilakukan. Apalagi lu pecah belah gitu ya. Sana main sendiri, gubernur main sendiri, wakil main sendiri. Apa yang didapat masyarakat selain ya kita setback, kita jalan di tempat. Harusnya kita udah lari kemana-mana ya, ini malah stagnan lah. Ngapain sih ribut si Pak Jansen ketemu ini atau gitu-gitu lah ya, kita dengar ya. Persoalannya klasik Bang ya. Klasik dan setiap itu, momentum 5 tahun begitu terus. Ya kan kita mau apa yang mau kita banggakan dari itu? Gak ada, gue nggak bangga. Jujur aja gue nggak bangga. Gue pikir ini barang paketnya lengkap gitu ya. Pak Jansen berpengalaman, Pak Zainal juga orang yang cukup diperhitungkan, berpengalaman. Tapi ternyata itu kayak luka berdarah lagi, bro. Iya gitu-gitu lah. Ya harus saya yakin ya kalau udah ada tanda-tanda begitu, bisa jadi nanti ketika diantara keduanya itu terpilih lagi ya, nggak begitu, kalau rezeki mereka akan terulang lagi persoalannya. Akan terulang lagi, gue yakin terulang lagi. Ya kita yang rugi lagi gitu ya, ribut lagi kita ini. Tapi Bang, ada juga yang mengatakan begini Bang, Pak Andi Sulaiman ini kan basisnya adalah orang Sulawesi. Ceruknya, basis pemilihnya kan sama dengan Pak Zainal. Dan orang banyak yang meragukan ya posisinya Pak Sulaiman dan Adipatton ini hanya akan jadi pemecah suara, seperti halnya Pak Udin dengan Pak Undun di pilkada kemarin. Ya itu debatable lah ya. Kita bisa buka data. Gue juga kebetulan juga terlibat di periode yang lalu. Gue terlibat banyak pilkada lah gitu ya.
terjadi banyak perubahan kok bro. Gue lihat ya, misalnya dulu lo sebut Pak Udin sama Pak Undun, dianggap itu pelengkap. Ya it's okay karena beliau juga terakhir. Memang kondisinya seperti Kondisinya begitu. Hari ini kan ditambah lagi, bukan hanya soal kedekatan primordial begitu ya, suku, latar belakang suku itu menentukan, tapi kan hari ini juga ada misalnya yang sudah umum kekuatan logistik, siram menyiram dan lain sebagainya. Itu lintas etnis bro. Kalau bicara duit itu lintas etnis, lintas agama itu udah nggak lihat karena duit agamanya nggak ada ya kan. Sementara kalau Pak Udin kalau kita lihat kan dia punya basis pemilih yang jelas, yang loyal, gitu ya kan, yang loyal, yang tidak perlu disiapkan logistik, memilih dengan kesadaran gitu kan karena punya kedekatan secara personal. Sementara yang lo bilang tadi misalnya soal ceruknya mirip sama, masyarakat juga sudah mulai melek secara politik ya, walaupun yang pragmatis juga masih tetap ada. Banyak banget gitu, tapi kekuatan personal hari ini tuh juga menentukan bro, sangat menentukan. Kayaknya nggak kayak dulu semangat yang dijual itu adalah primordial ya, soal latar belakang etnis, soal agama dan lain sebagainya. Enggak, hari ini kita pingin punya masyarakat tuh pingin punya pemimpin yang bisa membawa kita tuh lari kencang, ngegas gitu, bukan hanya sekedar slogan yang lagu-lagu gas, tapi benar-benar yang pemimpin yang bisa menjadi alternatif, bisa menjadi solusi dan lain sebagainya. Ya nggak terlalu gede lah persentasenya, pilihan orang berdasarkan wah dia satu suku nih sama saya, nggak juga. Satu agama nggak juga lah. Jumlah persentase masyarakat yang kalau dianggap pemilih cerdas begitu ya, karena kan kita masyarakat ini sudah berkali-kali ngikutin pilkada, pemilu, itu kan cukup berpengalaman lah. Mereka lebih memilih, aku yakin tingkat kesukaan, lebih ke sana, program gitu ya. Bahkan mungkin politik uang agak jenuh sudah orang Bang. Ya harapannya begitu ya. Semua berharap begitu ya. Hari ini itu kan ya, masalahnya kadang gini yang gue sedih tuh ya. Gue kan kita ya termasuk lu yakin itu kita ini kan pemilih cerdas. Pemilih itu bukan berdasarkan siraman gitu. Gue kan ngeliat gini. Itu kayak itu sebenarnya penghinaan tau loh. Misalnya masyarakat itu kan tinggal dibeli gitu ya, disiram gitu. Itu benar-benar itu penghinaan hak asasi manusia itu terhadap kedaulatan kita ini. Iya. Mereka pikir semua gitu. Yang rusak itu bukan masyarakat tuh. Yang rusak itu politisi. Yang membeli suara mereka secara menggunakan rupiah itu kan. Itu sebenarnya kan para politisi, para pemilik modal yang menitipkan uangnya di para politisi itu. Mereka yang menggunakan strategi jalan pintas dengan membeli suara. Ya siapa sih hari ini yang nggak mau dikasih duit gitu ya. Tapi itu sebuah penghinaan. Gue jujur aja, kalau gue bilang gue bangga dengan walaupun Pak Udin kemarin ya, Pak Udin Undun itu kalah di pilkada. Suaranya cuma kalau nggak salah ingat gue tuh 60.000 seluruh Kaltara. Tapi itu suara murni hasil kerja politik, hasil meyakinkan masyarakat tanpa bicara soal siraman. Dengan sumber daya yang terbatas, Bang. Dengan sumber daya yang sangat terbatas, waktu yang sangat terbatas, tapi Pak Udin mendapatkan kepercayaan sebegitu banyak, Bang. Cukup banyak, cukup signifikan itu. Nggak pakai siraman, bro, karena gue ada di situ ya. Boro-boro mau nyiram duit aja nggak ada gitu ya. 60.000 artinya 60.000 itu pemilih rasional. 60.000 DPR RI jadi, Bang. Jadi sebenarnya ya artinya gitu, lo nggak bisa semua suara pemilih itu dikapitalisasi dengan rupiah. Ini kan pembodohan, ini sebenarnya bahkan yang gue dengar itu kan sudah masuk ke pemilih-pemilih pemula. Data KTP mereka itu sudah diambil, sudah dimasukin di list bagian yang harus disiram, bagian yang harus dimasukkan dalam money politik. Hari ini lo ketemu anak SMA yang sudah punya hak pilih, itu akan bilang berapa satu suara. Coba bayangin lo, demokrasi kita dirusak oleh mereka gitu ya. Ya yang berdosa bukan kita, tapi ya para politisi, para pemilik modal yang memodalin mereka untuk membeli suara rakyat gitu. Bahkan di beberapa tempat hari ini gue dengar di KTT misalnya
Ini sudah 1 juta. sangat bro. Lebih. Wow, udah 3 juta bro. Dan kemungkinan menjelang hari H itu akan dilipat. Gitu lu bayangin 3 juta gitu. Belum kalau PSU ya lagi bang. Ya begitulah. Wah anjrit, gue bilang ini udah nggak sehat ya. Siapa yang bisa membiayai biaya politik yang gede begitu kalau bukan pemilik modal? Iya. Hari ini nanti akhirnya kita dapat pemimpin itu yang lehernya gampang banget dicekek oleh para pemilik modal itu, dikendalikan. Ya masyarakat dapat apa? Ya dia bilang ya masyarakat udah nggak bisa nuntut lah, udah gue beli 350 di satu tempat 3 juta gitu kan. Ini kan ya elah, kalau politik modal begini mah semua juga bisa bro. Ya tapi itu fakta lapangan ya, realita lapangan. Jadi sorry, gue simpulan, gue nggak yakin tuh pemilih hari ini tuh berdasarkan primordial, memilih berdasarkan kesamaan suku. Walaupun masih ada tetap bang. Ada, jumlahnya juga signifikan, tapi kita hari ini kan melatih mereka, membiasakan bahwa pilih saya karena saya sama dengan Anda begitu ya. Tapi enggak, pilih saya karena saya punya program perubahan. Saya punya niat untuk banyak hal yang berkaitan dengan masyarakat. Pak Sulaiman setahu saya bermain di level itu. Ya bang, kita sedikit mau review soal debat nih bang. Yap. Kami mencatat itu bang, dari 1 sampai 3 kali debat di paslon Sulaiman Adripaton ini setidaknya konsisten pada 3 hal bang. Pertama itu soal daerah otonomi baru. Oh, DOB. DOB di 5 kabupaten kota insya Allah bang. Yap. Dan setelah itu satu lagi apa namanya nih? Operasi militer selain perang. Itu untuk keren tuh. mendorong pembukaan akses jalan, Ya, benar, melalui benar. Setuju, Bro. program itu bang. Dan satu lagi mungkin karena Prof. Adripaton adalah seorang orang akademisi pendidikan ya, Intelektual ya. tokoh pendidikan, mendorong pelatihan vokasi, sekolah vokasi itu bang. Itu program konkret bro. Gue pikir itu kejutan ya. Artinya gini loh. Kita bicara soal keterbatasan akses stabilitas di pedalaman, ya kan. Rentang kendali pemerintahan yang jauh di pedalaman. Ya kalau ditarakan selesai barang itu. Tapi kayak di Malinau, di Nunukan, ibu kota kabupaten dengan kecamatan di pedalaman sana. Gue alhamdulillah udah pernah keliling semua kecamatan di Kaltara ya. Semua lah. Termasuk di perbatasan PLBN, gue ngeliat desa-desa yang terisolir, yang tidak ada akses internet, yang tidak ada ya kesehatannya minimalis, pendidikannya minimalis. Kupikir salah satu solusinya adalah dengan membuka lagi ide gagasan terkait daerah otonomi baru. Dari awal sejak pasca 98 itu kan kita ingin pemerintahan ini berjalan tidak sentralisasi tapi desentralisasi. Bagaimana pemerintahan itu berkembang gitu sesuai dengan rentang kendali pemerintahan. Itulah juga ide bagaimana akhirnya Kaltara itu akhirnya terbentuk gitu ya kan. Ketika misalnya Samarinda itu sudah nyaris tidak bisa memperhatikan daerah perbatasan terutama di wilayah utara, muncullah gagasan dengan membentuk provinsi Kaltara. Ya sampai hari ini kita nikmatin gitu ya kan. Di tempat-tempat lain juga begitu. Lu bayangin ya, bagaimana akses menuju Lumbis Hulu. Lumbis tuh umum, Lumbis Hulu bro. Gue pernah ke sana, itu pun harus pakai helikopter sama Dedi Storus. Kalau tidak pakai helikopter, kalau air surut itu bisa seminggu katanya. Memikul perahu gitu melalui sungai-sungai yang kecil begitu ya. Begitu juga misalnya dengan Krayan yang terisolir. Hari ini akses jalan belum bisa terbuka, hanya melalui udara. Itu akhirnya high cost ekonomi begitu ya kan. Terus bagaimana lu bayangin ketika camat Krayan itu harus dipanggil rapat koordinasi dengan Bupati Nunukan gitu. Iya. Ketika nggak ada pesawat segala macem, apalagi ditambah nggak ada internet. Kabarnya seminggu dulu. Nah kayak gini kan pemerintahan berjalan tidak efektif. Iya. Keputusan tidak bisa diambil secara cepat. Otomatis kalau lo lihat Pulau Nunukan perkembangannya pesat bro. Iya. Jalannya bagus, sekolahnya bagus. Tapi Nunukan itu tidak hanya Pulau Nunukan dan Sebatik. Iya. Ada Kabudaya, di belakang itu ada Lumbis Hulu, ada Krayan. Pensiangan.
kerayan lagi, nggak mungkin bisa diurusin secara maksimal oleh pemerintahan Kabupaten Nunukan. Belum bicara soal sembakung misalnya. Jadi memang idenya itu bukan ide baru, ide lama. Tapi Pak Adripaton menganggap bahwa itu perlu lagi karena pemerintahan itu kan moratorium ya sejak SBY dilanjutkan oleh Jokowi. Tapi kan Jokowi juga di akhir masa jabatan kan membuka lagi misalnya untuk daerah Papua, misalnya dibentuk provinsi baru begitu ya. Nah, ide itu kembali dilontarkan oleh Pak Adripaton dan saya pikir ini sebuah kampanye isu seksi begitu ya, terutama di pedalaman. Saya yakin orang-orang kabudaya, orang kerayan itu setuju dengan ide ini karena ide ini macet karena kebijakan pemerintah pusat di moratorium. Jadi ide DOB itu gue pikir itu terobosan mendorong pemerintah. Tapi itu kan nggak mudah, Bang. Oh iya benar. Saya lori sampai sekarang belum. Iya, tapi kan tergantung political will, bro. Political will. Kenapa di Papua bisa, di Kaltara tidak? Problemnya hampir mirip kok. Persoalan pengendalian pemerintahan, desentralisasi yang hari ini hanya di Jayapura gitu, dibagi-bagi karena mungkin kulturnya berbeda, pertimbangan ada aspek keamanan dan lain sebagainya. Kenapa di Kaltara tidak bisa begitu? Ini kan soal deal politik aja, Pak. Lo lobby politik lah, kemauan politik. Kalau pemerintah provinsi itu serius menggarap itu, saya pikir nggak ada yang nggak mungkin juga, bro. Moratorium itu kan hanya kebijakan, apalagi pemerintahan hari ini berganti gitu ya. Nah, saya pikir ide DOB itu keren itu. Kalau ini, Bang, operasi militer Nah, perang itu ya, itu kan masuk akal nggak sih, Bang? masuk akal, bro. Hari ini secara bukan diem ya. Ini kan terjadi di balik-balik hutan itu. Itu kan sudah ada kebijakan misalnya membuat jalan sepanjang perbatasan dengan Malaysia itu. Siapa yang bisa melakukan itu? Itu militer, bro. Itu kebijakan dari Kementerian Pertahanan gitu ya kan. Artinya ada kedaulatan ekonomi juga di situ, Bang, ya? Iya, artinya ini proyek-proyek yang berada di garis perbatasan itu ya militer, artinya militer juga terlibat kok dalam proyek pembangunan di provinsi-provinsi yang masih dianggap keterbatasan ya. Artinya ketika Pak Andi Sulaiman bilang kebijakan membuka akses melibatkan TNI, saya pikir nggak ada masalah dan itu bagus, meringankan beban pemerintah provinsi begitu ya kan dengan melibatkan TNI. Toh hari gini saudara-saudara kita yang menjaga di perbatasan juga merasakan keterbatasan itu ya kan, keterbatasan akses segala macam, dan mereka dengan sangat senang hati kalau misalnya dilibatkan dalam proses pembukaan akses jalan, yaitu operasi selain perang gitu ya kan. Saya pikir dari dulu kan kita udah tahu ABRI masuk desa gitu-gitu, itu kan udah biasa, TMMD itu kan. Jadi kalau Pak Andi Sulaiman memperkuat itu ketika dia menjadi gubernur, saya pikir makin mempercepat proses pembangunan terutama di daerah-daerah yang terisolir begitu ya. Nah, yang ketiga tadi tuh Pak Adripaton soal vokasi, Bang. Ya vokasi ya. Nah, ini nih penting ya. Kita selalu ya ada kandidat yang selalu membanggakan misalnya. Ya Kaltara ini beruntung gitu ya, ada KIH di Mangkupadi. Iya. Ada kawasan industri hijau, dulu KIPI ya, sekarang KIH gitu ya, ada PLTA 2 raksasa di Kayan sama di Mentarang gitu ya kan. Iya, cuma sekedar ya ini Kaltara ini keren gitu ya, dilirik ada program PSN gitu kan, strategi nasional. Tapi kan yang menjadi kegelisahan banyak orang itu apa yang kita persiapkan? Apa hari ini kita akan jadi seperti Morowali gitu ya, terjadi gesekan antara tenaga kerja lokal dengan tenaga kerja asing gitu. Nah, ini kan banyak orang yang gelisah termasuk Pak Adripaton. Siapa yang akan mengisi pekerjaan-pekerjaan teknis di sana? Nah, ini kan semua harus dipersiapkan, bro. Kalau tidak dari pelatihan, ada political will dari pemerintah provinsi untuk mempersiapkan tenaga kerja lokal gitu ya, untuk
untuk bisa terlibat dalam proses pembangunan itu. Gue pikir vokasi itu sudah jadi tuntutan gitu ya, bukan hanya sekedar slogan lah gitu. Apalagi Pak Adipatan orang yang sangat paham tentang manajemen pendidikan gitu. Itu sangat mudah ketika Sultan itu berkuasa, itu akan dilakukan sangat mudah. Mau soal apa aja beliau akan dengan mudah mewujudkan itu. Yang untuk masyarakat. Terkait itu bang, saya ada melihat tulisan status abang di Facebook nih bang. Apa gitu? Soal kawasan industri hijau itu bang di yang abang itu mengkritik secara tidak langsung ya antara dua kandidat petahana ini loh. Kalau itu bukan keringat Anda. Baca aja lu bro. Saya ikuti bang. Ya aku tuh tergelitik ya karena pada saat ada salah satu di closing statement itu kan ada bahasa begini. Aku tuh ulang sampai 2 kali gitu. Ini takut keliru juga ya. Bahasanya begini kalau kurang lebih ya, nanti bisa dicek. Saya sudah menyiapkan. Saya sudah menyiapkan proyek strategi nasional, ya kan? Ntar lu terjemahkan sendiri proyek strategi nasional di KIH Mangkupadi. Sebutlah lagi ada PLTA, Bentara, Kayan, terus ada pabrik kertas. Kan? Aku sih ya untuk sebagian orang mungkin keren ya gitu ya. Wah seorang pemimpin yang visioner gitu kan. Come on, ini semua orang pada tahu ya. KIH itu KIPI. Gue ingat banget karena aku ngikutin ini. Itu zamannya Pak Awang Faruk jadi gubernur Kaltim. Oh sudah ada. Udah itu diplot. Plotting itu artinya bilang ketika pemerintahan itu punya visi ke depan, itu diplot daerah Mangkupadi itu, maka namanya KIPI, kawasan industri pelabuhan. Itu zamannya Pak Awang Faruk. Grand Design sudah ada. Grand Design udah ada. Lu kalau cek kalau bupatinya itu zaman Pak kalau nggak salah Anang Dahlan atau dilanjutkan sama Pak Budiman Arifin. Tapi kan ini kan ini kan nggak secara teknis kebijakan itu diimplementasikan gitu ya, karena banyak persoalan kan. Artinya begini loh, yang punya visi bener ke depan itu kan pemerintahan Kaltim. Kan wilayah ini kan dibagi-bagi. Mana yang potensi sesuai dengan kondisi daerah. Nah diplot lah waktu Kaltara ini masih bagian dari Kaltim. Mangkupadi ini dianggap strategis. Disitulah nanti kalaupun mau dilakukan pembangunan, ya kalau mau bikin industri agar sebaran itu menyebar, tidak hanya berpusat di selatan gitu, di Kaltim bagian selatan, tapi juga di utara. Ya salah satunya itu KIPI itu. Itu diplot wilayahnya. Makanya ketika ada proyek sejak zaman Jokowi itu Jokowi kan yang gitu agresif gitu ya. Dan itu diplot aja tempatnya udah di situ gitu. Dan itu rasanya sudah zaman Irianto bang ya. Iya dilanjutkan zaman Irianto, apalagi Pak Irianto mantan Sekda Kaltim, dia tahu banget itu peta itu bahwa daerah kawasan industri ini adanya di Mangkupadi Tanah Kuning. Artinya ya boleh aja lo mengklaim, tapi ya jangan begitu-gitu banget lah. Jadi kalau bilang saya sudah menyiapkan, artinya saya ini atas pemikiran, atas kebijakan. Ya enggak gitulah. Saya kalau misalnya bahasanya kami akan mempersiapkan SDM dan sebagainya untuk menghadapi kawasan industri hijau. Masih masuk akal. Gua nggak akan bikin status itu. Tapi kalau saya mempersiapkan kayaknya lu belum punya pikiran itu, udah ada lah proyek itu ya. Memang secara teknis pada saat beliau jadi bupati gubernur akselerasinya lebih kenceng kan, karena itu kan PSN itu kan berarti kebijakan nasional ya kan. Itu Jokowi datang 2-3 kali kan di sana, dan investasi itu murni swasta. Ya kan, begitu juga PLTA. Gue inget banget ini PLTA Kayan itu bolak-balik zaman Panglima TNI-nya Pak Muldoko malah. Itu udah ada, ya mungkin masih dalam green design dan lain sebagainya. Begitu pula misalnya dengan Kayan Mentarang, itu memang didesain swasta begitu kan, melihat potensi sungai. Nah ini nyebut pabrik kertas. Come on, itu pabrik kertas itu kan memang swasta murni gitu, dan ya pemerintahnya main-main di level perizinan dan lain sebagainya, itu murni swasta. Udahlah, nggak usah diklaim, mending gini aja ngomongnya. Saya ketika jadi terpilih lagi, kami akan membuat kebijakan untuk memaksakan berapa 30% muatan lokal gitu. 30% itu harus tenaga kerja lokal atau berapa persen. Itu jauh lebih konkret. Nggak usah lah bicara
saya sudah menyiapkan. Ya gue sih ketawa aja gitu ya. Kalau orang ngerti ya ketawa. Kalau tadi memang dipersiapkan itu, di ide itu ada di zaman beliau pada saat berkuasa, kita nggak akan bantah. Tapi kalau hari ini ya, salah mengklaim-klaim, malu sendiri. Gua lah bro, lu mancing-mancing gua aja lu. Lu. Tapi lu baca ya. Ya, saya baca Bang. Saya pikir ikuti, Bang. orang yang tahu sejarahnya akan mengaminin apa yang gue bilang, apa status itu. Ya mengklaim politik itu kan jurus banyak. Ya mengklaim lah. Klaim itu dihalalkan juga gitu ya. Kan klaim di politik itu kan ya biasa aja. Bang, terakhir Bang. Betul. Lagi-lagi ini bicara klaim prestasi dari salah satu kandidat di debat kemarin, sudah meraih puluhan penghargaan dari pemerintah pusat. Abang mau memandangnya seperti apa? Ya ini kalau baca, gue itu kan sempat viral itu ya, ketika bukan di sini ya, Iya. di Jatim. Itu Kopipah mengklaim bahkan setiap 2 hari sekali pemerintahan Provinsi Jatim itu dapat penghargaan dari dalam dan luar negeri. Itu kan dibantah sama pasangan Risma. bukan Risma, satunya lagi tuh yang perempuan ini kan pertarungan ibu-ibu nih. Dia PKB bilang, apa artinya penghargaan sebanyak itu kalau masyarakat masih miskin misalnya, masyarakat masih susah gitu. Iya boleh lah penghargaan itu sebuah motivasi misalnya sebagai bentuk apresiasi, tapi bukan menjadi ukuran prestasi bro. Yang jelas yang ukuran prestasi itu ketika masyarakat sudah tidak ada yang lapar, cari pekerjaan mudah, akses ke pendidikan itu tinggi. Ya misalnya begini lah, klaim bahwa Kaltara ini provinsi yang paling bahagia ke nomor berapa gitu. Ya yang bahagia ya itu nggak tahu indikator penilaiannya, tapi banyak loh masih teman-teman saudara-saudara kita yang belum bahagia gitu ya kan. Ya yang gitu-gitu tuh ya boleh lah, anggaplah itu menjadi acuan gitu ya. Kalau kota kan jelas ya, misalnya ada Kalpataru, ada soal Adiwiyata, kebersihan dan lain sebagainya, itu kan depan mata, itu cukup membanggakan. Kalau di sektor keuangan misalnya pengelolaan keuangan ada BPK apa namanya itu, penilaian apa itu namanya ya BPK itu apa lah, pokoknya terhadap pengelolaan audit keuangan gitu kan, itu oke lah, WTP kayak gitu kan jadi acuan kita. Tapi kalau hanya penghargaan dari lembaga-lembaga yang biasa-biasa aja, itu kan bahkan beberapa kasus kan misalnya itu bisa dibeli bro. Nggak terlalu penting lah. Ya terserah kalau masyarakat mau memilih itu karena beliau dianggap berprestasi karena banyak penghargaan, ya boleh-boleh saja, sah-sah saja. Dan itu kan bisa diklaim juga dengan nomor 3 juga bisa mengklaim kan, karena bagian dari pemerintahan. Tapi hari ini kalau berdasarkan banyaknya penghargaan, udahlah terlalu cetek lah gitu. Dan rasanya kita juga harus mengakui peran pemerintah kabupaten kota. Iya dong, ya kan. Ya masih debatable lah. Yang punya wilayah, yang punya masyarakat itu kan kabupaten kota, bukan provinsi gitu ya. Tapi ini kan debatable. Kemarin gue ikut podcastnya debat kedua sama ada teman-teman dari Tanjung Selor itu kan sempat dibilang sesat pikir antara ini paslon nomor 2, nomor 3 kan. Kita ini kan nonton aja mereka berdebat kan. Kami kan nggak terlibat ya dalam proses itu ya. Tapi ya gue cuma bilang begini bro, ini ada juga gelisahan gue ya. Ketika misalnya pemerintahan hari ini tuh Prabowo itu sudah bicara soal pertumbuhan ekonomi 8% gitu ya, pengentasan gizi buruk dengan makan siang gratis, bergizi pokoknya visionernya itu jauh depan. Tapi masih ada kandidat yang berkutat di soal 100 juta RT gitu ya. Come on, ini bukan ya, kalau hanya bahkan itu berkali-kali setiap debatnya selalu disampaikan soal 100 juta untuk RT. Kok kecil banget ya problematika yang dihadapin masyarakat itu kok Tapi 100 juta itu kan kali-kali banyak, lumayan bang. Iya artinya kan ya itu mah bukan nyalon gubernur lah. Kalau mau nyalon ketua-ketua mikirin ketua RT nyalon bupati, jangan wali kota lah gitu ya kan. Jangan gubernur, banyak loh yang dipikirkan itu soal perbatasan, human trafficking. Maksud gue tuh ayo dong dibantu juga masyarakat itu melalui debat itu dengan memberikan pendidikan politik. Problem kita
ini kan mau mencari pemimpin yang bisa menyelesaikan begitu banyak belanja persoalan gitu. Siapa yang bisa menyelesaikan satu persatu? Bukan hanya sekedar jualan 100 juta ketua RT. Gue sampai ketahuan kalau sama teman-teman tuh, ini mau nyalon bupati apa mau nyalon gubernur sih gitu ya kan, masih bicara soal RT. Ya kenapa itu kita sebut begitu sambil tertawa gitu dalam hati sih ketawa. Ya karena itu selalu dibicarakan di debat kandidat. Debat kandidat ini kan event yang paling penting ya. RT mulu. Ini sama kayak programnya Prabowo Bang. Program makan siang gratis terus kan yang digaungkan. Iya, artinya itu kan gini loh. Ya kalau itu kan bicara soal anak ya. Soal anak sekolah gitu, stunting dan sebagainya. Itu visioner gue pikir. Yang tidak ada jadi ada. Ini kan cuma duplikasi. Yang pernah dilakukan daerah ini di daerah pada saat berkuasa mau diduplikasi ketika dia berkuasa di level yang lebih tinggi. Barunya di mana? Nggak ada. Udahlah ketua RT itu biar yang mikirkan bupati gitu ya kan, yang mikirkan wali kota. Gubernur mikirin yang lain lah, yang lebih visioner, yang lebih mencakup lebih besar. Yang ngapain lagi bicarain soal RT lagi? Oke, ini jadi materi kampanye untuk mempengaruhi. Karena kita anggap hari ini nyawanya mereka itu, para calon itu kan ada di ketua-ketua RT. Seperti nasib mereka itu digantungkan di ketua RT. Ya boleh lah ya, tapi itu lagi-lagi mengkerdilkan masyarakat, menghina menghina kewarasan masyarakat gitu loh. Seolah-olah ketika misalnya dia berhasil meyakinkan ketua RT, setengah dari pertarungan itu dia udah menangkan gitu. Nah ini kan ya lu bayangin lah, kok debat pertama itu udah jadi perdebatan, ya kan? Debat kedua nyambung lagi materinya, bahkan ada kandidat yang nggak mau jawab tapi dijawab juga gitu kan, nggak sesuai tema. Tapi kalau menurut saya habis waktu bapak habis, berarti kan dijawab ya. Yang ketiga tuh materi itu dijadikan alat klarifikasi. Debat ketiga itu dijadikan alat sarana klarifikasi ketika ada satu kandidat merasa di black campaign soal program 100 juta itu. Kita di Sultan ngerasa wah ini kok yang punya gagasan sama yang mendebat kapasitas visi mereka itu situ doang bro. Sementara lu udah 3 tadi, kau bayangin tuh DOB, operasi militer selain perang, vokasi, visioner. Ya kalau RT penting, RT itu penting, tapi persoalan provinsi yang begitu kompleks hari ini itu tidak bisanya diselesaikan dengan lu ngasih uang 100 juta ke ketua RT atau ke RT. Tapi kalau misalnya dianggap selama ini pemerintah provinsi kurang memberikan kinerja anggarannya ke bawah tuh kurang seperti apa Pak? Kan udah bilang tuh, di Malino tuh udah jalan. Lu mau tambah duit lagi? Di sini juga udah jalan, insentif. Lu mau tambah lagi? Oke lah, ada perputaran ekonomi segala macam. Tapi kan problematika kita kan bukan hanya soal itu, bro. Ketika misalnya lo bicara anggaran, dengan keterbatasan anggaran kita yang 3T dibagi lagi 5 kabupaten kota, ketua RT kali 2.000 kali berapa begitu. Terus lu kapan bicara soal pendidikan? Kapan lu bicara soal infrastruktur kesehatan? Kapan lu bicara soal vokasi? Kapan lu bicara soal hal-hal yang menyentuh langsung kepentingan masyarakat ketika ada anggaran itu sudah kesedot karena janji politik. Janji politik loh bro. Wah apalagi ada MOU gitu kan. Seperti kan mereka, kita tahu mereka dulu juga bikin janji politik yang tidak terrealisasi kok sampai hari ini. Lo bikin janji baru, ya akhirnya stagnan bro. Gimana ya? Gua ngelihatnya gampang lah. Nggak substansi juga gitu. Ya nggak lah bro. Kita nggak nolak. Kita tetap kasih. Sebenarnya kan kalau mau gampang kan, ini kalau mau gampang, kalau kita anggap itu penting untuk elektoral, kita bisa aja di debat kedua bilang Sultan akan memberikan insentif ketua RT 101 juta, lebih gede dari mereka. Apa nggak panik tuh orang? 500 juta kalau perlu Bang. Iya anggaplah kita main-mainin aja kan. Dia 100 juta, kita 101 juta, lebih gede. Harusnya kita yang dipilih dong. Wah itu 100, gini 101 juta. Tapi kita nggak mau main di level cetek berarti. Itu visioner lah. Kita bicara mimpin tuh gagasan lebih besar. Ya kalau hanya ketua RT, ya lu nyalon, nggak usah jauh-jauh bro.
caleg aja yang janjiin ketua RT kok. Ya. Caleg level kota ya. Pokir janjiin ketua RT gitu ya. Kita bukan mau menjatuhkan, enggak penting juga, tapi ada yang lebih penting. Ketua RT juga mungkin enggak rela gitu ya. Kebanyakan ini kita susah juga ngelolanya kan, di kebijakan itu kan didebatkan sama mereka. Wah, ini apa nggak percaya sama ketua RT begitulah. Jadi lu bayangin ya, ini debat ini disiarkan TV nasional, bro. Ya, TV nasional, berapa juta orang nonton. Lo lihat deh debat di Jateng gitu. Itu yang benar-benar yang berdebat intelektual gitu, dengan hak mereka sangat menguasai kepres, perda, kebijakan, bahkan kebijakan internasional, angkanya. Itu keren gitu loh. Nah, ketika pemirsa Metro TV, pemirsa TV One menonton debat Kaltara gitu ya kan, yang dibahas ketua 100 juta, gue pikir malu gue. Pasti dia bilang ini debat calon gubernur atau calon bupati gitu ya kan. Dia pikir yang tiga yang kita nggak terlibat ya, mereka yang punya program dan membantah itu ya, itu yang gue pikir mereka gue bilang mereka nggak visioner. Udahlah bro, keren itu sudah, Sultan itu udah cari solusi. Lo nggak mungkin minum bodrek terus lah ya kan, minum bodrek gitu ya. Udah sekali-sekali ganti obat lah, mungkin lebih manjur gitu ya, karena kebanyakan minum obat lo udah kebal gitu. Gue pikir Kaltara butuh pemimpin solutif gitu. Solusinya adalah Sultan lah. Sulaiman Adri Paton ini pemimpin alternatif. Mereka tidak punya masa lalu mereka orang track record yang keren, bagus-bagus semuanya gitu ya kan. Cukup menjanjikan lah. Kalau yang mereka kan kita udah tahu rasanya gimana, cara mereka memimpin udah tahu. Terakhir, mereka sudah gagal. Leader yang benar itu kan adalah ketika mereka bisa berkolaborasi. Ketika mereka tidak bisa berkolaborasi, salah satu item dia sebagai pemimpin itu sudah terpatahkan karena dia tidak bisa berkolaborasi, bekerja sama wakilnya, udah begitu. Ya begitu-gitulah bro. Walaupun ini politik ya. Oke teman-teman, itu tadi. Oke teman-teman, itu tadi hasil diskusi kita dengan Bang Pai, jubir paslon 01, pasangan calon Sulaiman dan Adri Paton. Nantikan dialog kita selanjutnya bersama dengan narasumber lain dan pasangan calon yang lain. Bang, terima kasih sebelumnya Bang. Thank you bro. Ya Bang. Nanti kita ngobrol lagi ya. Next kita agenda kali ini. Jangan diambil hati ya. Yang lebih tajam lagi Bang.